Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak Ibu hadirin dan peserta sekalian. Terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam acara Rapat Koordinasi Kehumasan Amplifikasi 10 Tahun Transformasi Indonesia. Dan dalam sesi kedua ini akan membahas mengenai sosialisasi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Kominfo. Dan perkenalkan kembali saya Lisma akan membantu kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak sesi diskusi yang kedua, di mana dalam diskusi kedua kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Dengan tidak menunggu lebih lama lagi, kami segera mengundang Mbak Ita pada siang hari ini selaku moderator. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Lisma sudah dioper ke moderator saya sendiri. Tentunya selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Dan semoga nggak bosan ya, perkenalkan kembali tentunya saya Ita dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang akan memandu jalannya acara kita pada sesi diskusi mengenai sosialisasi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Kominfo. Boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Semoga di siang hari ini tambah bersemangat lagi karena kita akan langsung mendatangkan ya tentunya narasumber yang hadir. Dan untuk memulai sesi diskusi kami mengundang ke atas panggung untuk narasumber untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Hashim Gautama. Kami persilahkan Bapak untuk langsung naik ke panggung. Tes, ya, mantap. Oke, izin juga tentunya bukan hanya satu narasumber yang hadir, tapi juga ada online narasumber kita dari Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo yang saat ini diwakili oleh Ibu Indri Maria dari Analis Hukum Ahli Madya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Ibu sudah terdengar. Dan sebelum kita memulai diskusi, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang hadir dimanapun Anda berada, baik yang online ataupun yang on-site hari ini di sini di Bali. Dan peserta yang hadir secara daring, silahkan nanti kita akan siapkan waktu untuk bertanya. Silahkan aja kalau yang ada di lokasi langsung mengangkat tangan atau yang melalui fitur raise hand atau chat box dengan format nama instansi dan pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana, karena ada 2 narasumber ya. Dan untuk Bapak dan Ibu pada sesi yang ditunggu-tunggu kali ini saya sudah bersama Bapak Hashim Gautama. Ini sekali lagi kita perkenalkan selaku Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik. Kita berikan waktu 20 jam Pak ya? Oh 20 menit ya Pak ya. Boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah dulu. Terima kasih. Oke Bapak izin Pak, sebelum kita mulai kasih pantun lah Pak, biar lebih semangat ya. Wajib, pantun. Oke, duduk manis di dekat perahu. Cakep. Roti pahit jadi manis karena hadirmu, ya. Tepuk tangan. Iya, karena kan ini siang hari takutnya habis makan gitu Pak ya. Jadi harus digombalin dulu biar tambah semangat pada siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Iya. Kalau kurang juga Pak nanti. Semangat Ibu Bapak ya. Iya, kalau kurang lagi nanti saya jogetan Pak. Oh enggak ya Pak ya. Kopinya dikeluarin dulu. Oke, silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Udah makan siang semua ya? Saya kasih pantun dulu biar melek. Gadis jelita naik motor.
Cakep. Ya, saat ini Mbak Ita yang jadi moderator. Asik, cakep. Makasih Ya, loh Pak. gitu aja. Saya nggak balas-balasan Pak ya, nanti kita nggak Enggak. jadi-jadi mulai Pak ya. Baik. Ya, Ibu Bapak semuanya terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren ya, bidang Kominfo. Ini memang ada dua suburusan. Nah, untuk yang saya bawakan nanti suburusan IKP. Nah, yang satu lagi dari Direktorat Jenderal Aptika itu suburusan aplikasi informatika. Ya. Kalau saya dulu sebelum di IKP saya di Aptika, saya ngurusin sebelah gitu terkait dengan urusan konkuren di Aptika. Sekarang saya di IKP ngurusin ini. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa gitu. Tapi saya udah 3 tahun di IKP jadi ngurusin yang mudah-mudah ya di IKP. Baik, next ya punya urusan. Jadi Ibu Bapak semuanya urusan konkuren ini memang terkait dengan bagaimana kita menjalankan pemerintahan. Jadi ada beberapa sektor atau subsektor yang memang tidak bisa hanya pemerintah pusat yang mengerjakan atau yang mengoperasionalkan. Ya, ini harus dipahami. Indonesianya luas, pemerintahannya bertingkat, pusat, daerah ada 2, provinsi, kabupaten gitu. Nah karena itu ya next slide, di Kemendagri ya memang diatur bagaimana hubungan antara pusat sama pemerintah daerah. Jadi apa yang kita bicarakan ini sesuai dengan arahan dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, nanti terkait dengan urusan Kominfo, urusan IKP, itu kita bicara tentang pasal 28 huruf F. Iya. Jadi sudah ada itu, namanya di Undang-Undang Dasar. Berarti sebenarnya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar, merasa nggak Ibu Bapak, kebutuhan dasarnya berkomunikasi. Coba, ada yang kuat nggak berpuasa, komunikasi. Kalau puasa makan udah biasa, puasa minum biasa. Coba puasa komunikasi, nggak ngomong, jempolnya nggak ngetik, gitu ya. Nggak akan bisa, saya yakin tuh pasti batal melulu ya. Baru juga ini, apalagi gitu ya. Coba yang pegang HP, ini saya dari tadi pagi pegang HP, pegang laptop, apa semua pegang alat-alat komunikasi. Ya nggak bisa puasa ini berarti ya. Yakin saya. Jadi untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak dasar yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar. Begitu. Dan itu kita sebagai birokrat ya yang dari pemerintahan memberikan pelayanan ya. Bagaimana cara melayani kebutuhan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar ini. Nah, ada 2 memang untuk Kominfo, yang satu suburusan IKP, yang kedua suburusan Aptika. Ya, nanti ya sesuai dengan narasumber juga ada 2 gitu ya. 1 dan 2. Ini sayang nih dari Aptika hadirnya tadinya Pak Aris, ya Pak Aris Kusdaryanto. Terus Pak Yusuf tadi pagi saya dengar, ganti lagi siang ini gitu ya. Dan saya nggak bisa ke Bali ya, saya nggak online ya. Kalau bisa saya mengharapkan kita bertiga nih supaya lengkap begitu. Baik, lanjut next. Nah, di permen yang ada itu adalah permen Kominfo yang baru. Kalau yang lama itu permen nomor 9 tahun 2018. Ini yang baru nih, fresh from the oven. Nah, itu ya. Masih anget gitu ya. Nomor 4 tahun 2024. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita bicara bedanya ya. Kalau menurut semua diurutin juga pasti banyak ya, Ibu Bapak ya. Terkait dengan terutama suburusan informasi komunikasi publik ini. Ada 10 ruang lingkup ya. Bagaimana kita menjalankan urusan konkuren. Bagi Ibu Bapak kepala dinas ya yang mungkin belum tahu ya, ini penting supaya Ibu Bapak tahu apa sih ruang lingkup pekerjaannya di bidang IKP. Bapak Ibu juga yang kepala bidang IKP harus tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Ruang lingkupnya seperti apa urusan konkuren itu. Jadi memang banyak juga ya. Tadi kalau misalkan di Dinas Kominfo memang banyak sekali. Ada apa tadi singkatannya? Diskotik dansa gitu ya. Karena banyak sekali. Ada Dinas Kominfo. Kominfo ada 2. Kemudian ada statistik. Kemudian ada lagi persandian. Gitu. Sebenarnya bukan persandian, kalau saya lebih usulan untuk keamanan informasi gitu ya. Biar seru Pak. Nggak seru ya? Keamanan informasi nggak seru, malah seru lah. Ya, keamanan informasi. Karena kalau persandian nanti memang Ibu Bapak tahu sandi-sandi. Mabok pasti kan, sandi matematika, algoritma seperti sekarang ya. Kalau keamanan informasi tahu. Ibu Bapak nge-backup nggak? Harus nge-backup gitu.
sebenarnya lebih mudah memahaminya daripada yang pesandian. Baik, kita bahas satu-satu atau seperti apa? Ada 10 nih. Ya coba kita lihat lah. Ya, nanti Ibu Bapak boleh nanya karena waktu saya cuma 20 jam, 20 menit. Ya, 20 menit aja ya. Pak, ya, saya Next siap. slide, ya. Oke. Apa saja sih? Nah, ini nih. Pertama terkait dengan sosialisasi peraturan bidang IKP. Yang namanya di IKP yang mensosialisasikan apa sih yang ada, yang aturan-aturan dimuat begitu. Nah, ini diantaranya saja ya. Kita punya undang-undang terbuka informasi publik. Karena jangan sampai nanti masyarakatnya nggak minta informasi padahal dijamin sama undang-undang. Coba dong minta informasinya gitu. Jadi masyarakat punya hak tadi itu memperoleh informasi pasal 28 huruf F. Jadi harus disosialisasikan, dijamin ada layanannya begitu, ada aturannya. Undang terbuka informasi publik dan sekarang dalam proses revisi. Kenapa revisi? Karena ya ibu bapak semua komplain ke kami, ini Pak, ini masalah begini, masalah begitu kami, banyak lah ya. Jadi komunikasi itu harus disampaikan. Memang mungkin responnya masih lama gitu ya, harus dianggarkan dulu, mulainya tahun depan. Tapi kalau ibu bapak tidak ngomong ya ke kami, ya kami juga, oh berarti sah-sah aja ya, berarti udah bener ya gitu. Nah inilah perlunya juga kita untuk, ini dalam proses revisi. Revisi ini kami sudah melaksanakan kemarin di Jakarta pada tahapan konsultasi publik, ya. Semua KLD kita undang, banyak sekali yang ikut. Tahu berarti, oh ya, berarti Kominfo sudah merespon ya keluhan ibu bapak semua, ya, baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Ya, nanti ini yang berikutnya di Bandung kita akan konsultasi publik ke masyarakat. Masyarakat lebih seru lagi ya, karena yang memohon. Kalau kita kan yang melayani, Pak ini pelayanan ini susah, ini gimana, nggak ada aplikasinya, nggak ada macam-macam. Nanti kita bahas juga. Itu ya, ada juga peraturan presiden terkait dengan tunjangan jabatan fungsi Pranata Humas. Jangan-jangan ada yang belum tahu, Pranata Humas itu tunjangan jabatannya udah naik 2 kali lipat dari yang lama. Ini tahun 2022. Ada juga tentang jabatan fungsional Pranata Humas sendiri, aturannya seperti apa, ya kompetensi seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada sistem komunikasi nasional ini dalam penyusunan. Bagaimana sih nanti kita spesifik terkait dengan kerjasama kita, ya kan? Terkait dengan anggaran, perencanaan, semua. Itu kita harus melakukan orkestrasi. Di dalam kebijakan ini nanti semua diatur, ya kan? Peran-peran kita masing-masing, ya. Kemudian juga kebijakan akses digital bagi penyandang disabilitas ini sebagai wujud bahwa kelompok-kelompok minoritas marginal ya, yang kita misalnya penyandang disabilitas ataupun yang lain, kita juga perhatikan dalam dunia digital. Di banyak juga ya bikin-bikin peraturan seperti ini gitu ya. Baik, ini sebagian, mungkin yang lain nanti bisa ditanyakan seandainya ada, oh Pak saya perlu aturan ini dong dibuatin gitu, ya kan? Bisa ya, nanti kita bisa bicarakan. Itu nomor pertama. Yang kedua lanjut, ya. Udah 11 menit ya, oh tinggal 11 menit. Ruang lingkup monitoring, ini perlu dilakukan. Bahkan saya heran ya, ketika orang melakukan diseminasi, kenapa tidak melakukan monitoring isu publik dulu? Melihat aspirasi, masyarakat ini lagi ngomongin apa gitu ya. Jangan kebutuhannya apa, dikasih yang lain. Kan gitu. Padahal sekarang ini dengan monitoring isu publik itu mudah sekali. Kalau bisa, kalau pakai alat tools ya. Atau ibu bapak masih melakukan clipping? Ada yang enggak masih melakukan clipping? Monitoring isu publik melalui clipping. Itu mah zaman dulu ya. Nah sekarang udah pakai toolsnya gitu. Jadi pemantauan kebijakan seperti apa ya? Yang dari pusat maupun yang dari isu-isu lokal boleh. Tapi kalau misalkan ini dilakukan, ada yang melakukan atau ada yang belum? Pak mahal Pak, kami misalkan ada yang ngomong nih Mbak Ita ya. Kontrak dengan pihak ketiga ratusan juta Pak, memang mahal, ya kan? Ada 500 Pemda, ya berapa KL, berapa tuh kalau hitungannya secara nasional, ya kan? Makanya kami nanti ini merencanakan tahun depan untuk membangun aplikasi untuk layanan monitoring ini, aplikasi berbagi pakai, gitu. Jadi kalau Kominfo yang bikin aplikasi berbagi pakai, artinya apa? Makanya bareng-bareng, silakan, nggak usah mikir lah gitu. Istilahnya kalau sekarang apa?
aplikasi 365 ya. Software as service. Jadi Bapak nggak perlu beli, nggak perlu semua fasilitas dari Kementerian Kominfo, nggak perlu sewa server gitu. Tapi tetap harus punya internet sendiri ya. Tetap punya laptop ya. sendiri, Iya. betul. Tapi tadi berapa di Bali? Apanya Pak? 4 giga ya? Wow, 4 giga ya cukup lah ya. Kalau untuk ini mungkin cuma berapa, 1 mega aja udah kelebihan ya, nggak perlu giga-gigaan. Gitu ya. Yang penting kan udah ada rumahnya Pak. Yang penting kan rumahnya. Yang penting rumahnya ada, Iya. iya. Jadi Yang kalau- penting servernya ada kan gitu ya. bener. Udah kami siapin nantinya, tapi itu tahun depan ya. Udah kami rencanakan perencanaan anggaran Asap mulai tahun ini. Jadi tahun Asap depan. sebenarnya. Udah disetujui sama Pak Menteri kan gitu. Gak gampang juga. Karena kerjaan-kerjaan ini perlu memang modal besar Iya. gitu ya. Tapi modal besar masih lebih efisien daripada masing-masing bikin sendiri-sendiri gitu. Iya kan? Nah, kita punya kerjasama seperti ini. Baik, lanjut ya. Nanti Bapak Ibu boleh tanya. Kalau mau detail silakan. Saya kan nggak bisa detail ya karena waktunya terbatas. Lanjut. Oh ini strategi ya? Waduh ini, salah nih ya strategi. Ini maaf isinya masih yang tadi. Strategi komunikasi Ibu Bapak itu bicara bagaimana sebelum Ibu setelah melakukan monitoring itu, kira-kira analisis terhadap audiensnya bagaimana? Analisis terhadap hasil monitoring seperti apa? Sentimennya positif, negatif, audiens yang mana, begitu. Jadi kalau nanti melakukan diseminasi, lanjut setelah ini, itu tepat sasaran begitu. Ya kan? Jadi kalau masyarakat butuhnya terkait dengan Pak, ada kasus stunting di sini. Respon Pemda, stunting. Gitu, bukan dikasih jalan aspal desa, bukan. Jadi nggak salah respon begitu ya. Nah, perannya Dinas Kominfo bukan menyelesaikan sampai level teknis sektoral, tidak. Tapi menyampaikan solusi teknis sektoral nanti dari dinas-dinas yang lain. Inilah Dinas Kominfo sebagai bidang IKP sebagai perekatnya di situ tuh. Perekat dari sisi komunikasi. Coba kalau misalkan nggak ada komunikasi, nggak nyambung. Telepati Iya mungkin kan? Pak. Nah, saya ingin tuh belajar telepati gimana caranya. Berat itu Pak. Gak usah pakai teknologi IT deh. Iya. Kayaknya mahal ya itu ya Bapak ya. Iya. Masa gini aja berapa juta? Ini ratus Iya. juta. Iya. Bangun monitoring suhu publik, waduh berapa gitu ya. Mahal kayaknya. Kalau bisa semua di telepati, saya ingin belajar juga kalau bisa. Tapi gitu ya. berat itu Pak. Lebih baik Jadi yang perlu ini aja. strakomnya dulu. Ini Ibu Bapak ada yang melakukan diseminasi pakai strakom dulu? Bikin strakomnya, analisis audiens, melakukan analisis sentimen, begitu. Analisis SWOT lah ya. Ya ada? Kemudian ada ya? Wah iya. Wah itu perlu itu. Itu udah level madya tuh yang bikin sendiri. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan nanti nggak bikin seperti ini, mau level madya, ya nggak bisa. Berarti selama ini ngapain ya? Ya berarti mungkin masih level pertama, pernah tahu mas pertama, pernah tahu mas muda begitu. Iya. Pak kalau saya bikin strakom, mumet saya Pak. Analisis ini, analisis itu, waduh udah nyerah deh. Ya berarti mungkin kurang cocok ya. Kalau Madia tadi itu rasanya udah matang Pak ya. Udah mata? Iya benar. Jadi Madia udah tahu bikin- tahapan dia. Gitu, tahapannya gitu. Ya, karena nanti menentukan strategi gimana cara berkomunikasinya. Iya benar. Itu sampai menentukan gini loh Bapak, kalau bikin video mau yang tegak, mau yang apa yang mendatar atau mau vertikal. Sampai segitunya. Atau yang kebalik sekalian Pak. Kan lagi zaman. Sekarang lagi zaman foto Oh ya kebalik. tergantung Iya. nih. Apa yang mau dicapai? Ternyata terkait dengan kasus apa? Judol misalkan. Ini judol ini misalkan ya. Oh diseminasi, nggak mempan nih Bapak ya. Harus tahu ini yang terkena kasus judol ini anak-anak apa yang generasi milenial atau seperti apa. Dan mereka itu bisa dijangkau lewat apa? Bisa dijangkau lewat TikTok, dijangkau lewat FB atau dijangkau lewat apa kan gitu. Oh, itu strategi semua supaya tidak sia-sia komunikasinya gitu. Komunikasi dengan rumput yang bergoyang, udah kapan sampai selesai ya nggak akan bisa gitu ya. Jadi komunikasi strategi ini, sorry ini isinya maaf ya ini isinya yang tadi, tapi nggak apa-apa begitu saya langsung ceritakan ya. Baik, nanti bisa ditanyakan penyusunan konten tadi itu. Jadi dengan strategi itu kontennya apa nih?
saya mau bikinnya ya sekarang semua pakai media sosial ya. Videonya yang mau mana nih? Mau media sosial yang mana? Videonya dicocokin. Karena targetnya adalah usia dari umur sekian sampai umur sekian. Kalau mau yang menjangkau generasi X, biasa masih pakai FB, Mbak Ita. Iya Ya, benar, betul. karena memang beda menyesuaikan Iya. dengan umur. Menyesuaikan dengan umur. Jadi analisa tadi itu Iya. terhadap audiens penting kan jadinya? Iya, mana lebih baik analisa duluan sebenarnya. Betul. Kalau orang tua dijangkau dengan TikTok, waduh mungkin nggak ditonton tuh nggak pernah nonton kayaknya ya orang tua juga. Generasi X maksud saya ya. Bukan orang tua Pak, yang lebih pengalaman. Oleh gitu lah pengalaman ya. gitu ya. Jadi Takut begitu, nanti. dia punya kontennya harus pas tuh. Iya kan? Kayak tadi tuh konten-konten yang terangin oleh Pak Dirjen juga termasuk konten-konten. Tapi kalau mau susah, kalau mau mudah tinggal ambil aja. Ya kan? Lihat tetangga punya. Kalau saya ya bikin konten, ya saya tahu ini. Tapi kalau strategi sama itu beda. Kalau konten bisa pinjem. Ya. Atau Iya. Tadi kan di YouTube ada. di YouTube punyanya Recreate tetangga. itu. Iya. Boleh tetangga. Tetangga semua Pemda nggak ada copyright ya. Ingat ya. Nanti ini copyright saya, jangan diambil kontennya. Enggak ada ya. Ibu apa ya? Hati-hati, maksudnya nggak perlu lah pelit-pelit amat sama tetangga ya. Iya, benar. Sama Pemda pusat begitu. Ambil aja ya. Tapi ibu bapak yang mengambil konten orang lain selain dari pemerintahan hati-hati. Karena ada lisensinya, ada ini, kayak gitu ya. Kalau misalkan temen ada ngambil yang nggak sengaja, ada lisensi, dikasih tahu, itu ada lisensinya ya, ambil dari sini ya, tolong dipotong itu punya orang ya. Tapi kalau punyanya pemerintahan, pusat, kementerian, lembaga, wah pakai aja, gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah dikasih linknya di sini, udah tuh mau diedit ya, jangan takut-takut ngedit ya. Dipotong-potong kayak pakai tadi Pak Dirjen bilang gunakanlah kearifan lokal bikin konten. Iya, pakai bahasa lokal, ya kan bahasa daerah seperti itu. Apa pakai takarir ya subtitlenya, macam-macam lah ya. Bagaimana penyusunan konten itu ya. Baik, kemudian diseminasi informasi melalui media. Jadi kalau kontennya sudah ada ya udah sekarang disebarkan. Nah, penyebaran ini sekarang ini juga nggak mudah. Contoh ya, event nasional kayak kemarin IAF di Bali ya. Itu sampai mungkin ibu bapak saya teleponin gitu ya. Ibu kenapa nih nggak naikin konten diseminasi kan gitu ya. Mungkin ada yang saya teleponin. Ibu bapak ya. Mohon maaf itu kan memang kerjaan saya juga ya. Untuk bisa memantau, melakukan monitoring. Evaluasi juga ya. Iya siapa nih yang belum ikutan. Masa Presiden Jokowi udah meresmikan itu ya. Posting ya. Di IAF terus nggak ada sama sekali. Ya setidaknya itulah pada hari H ya kan. Gitu. Jadi lalu mau lewat media apa? Ya gitu. Apakah media berbayar atau media yang murah-murah pakai media sosial? Boleh pakai media berbayar, boleh. Ya, Bapak. Kalau punya anggaran gitu ya. Kalau enggak ya sudahlah ya. Pakai media sosial aja. Toh yang ini banyak yang menonton ya. Balik ke doa ya Pak ya. Lagi. Dana orang alat ya. Oh iya, dana pakai doa ya, dona. Iya. Dana orang sama anggaran. Iya benar Pak. Lanjut. Ya, pelayanan informasi publik. Nah, ini yang terkait dengan PPID tadi ya. Jadi ada PPID-nya enggak? Pak, saya ini orangnya Pak enggak ada Pak. Ya, makanya Bapak nanti orang ngelakuin PPID ini masukkan ke dalam jabatan fungsional Pratahumas. Gitu, yang level terampil. Ya, supaya mereka punya karir, ya. Dan lalu, Pak aplikasi nggak ada, aplikasi kami sediakan berbagi pakai kalau ini sudah ada, ya kan? Nanti pakai bareng-bareng tuh di info.go.id gitu, bisa dibuka sekarang, ya. Lanjut. Wah tinggal 28 detik. Ya, beberapa detik. Relasi terakhir. media, relasi media udah tahu ya kemarin udah sosialisasi di sini tuh. Ya, di Bali juga. Kayaknya sering ke Bali saya, gitu. Relasi media ya, jangan lupa bikin aturannya, ya kan? Bikin peraturan kepala daerah. Untuk bisa bagaimana sih relasi media didaftarin, harus ada yang terdaftar di Dewan Pers dan lain-lain ya. Ini nanti layanan-layanan relasi dengan media bisa bikin macam-macam lah, konferensi pers. Proaktif lah Ibu Bapak ya. Karena wartawan itu sekarang ya kasihan lagi sunset lah industrinya gitu. Jadi
kita bantuin dengan cara seperti itu. Pakai media berbayar juga boleh, ya kan? Kalau mau pasang iklan layanan masyarakat, ya dengan layanan seperti ini juga boleh. Kalau di Kominfo ada media centernya, ngopi gratis, internet gratis dan lain-lain. Ya, bekerja di sana aja. Baik, kemitraan ada KIM, Ibu Bapak yang belum memanfaatkan mitra dengan KIM, ya silakan ya. KIM-nya sudah digital, ada platform digitalnya juga. Ya komunitas informasi masyarakat. Nah, yang sekarang dengan yang kemarin beda. Yang sekarang udah komunitas. Yang kemarin yang lama kelompok, gitu ya. Itu masih kelompok capir itu kelompoknya. Ini sekarang udah komunitas ya, sudah berbasis digital di kim.id, ada platform digitalnya ya. Jadi semua kim yang sudah digital punya website ya. Misalkan apa? Kim Tani Maju ya, majutani.kim.id seperti itu. Jadi sudah digital semua. Jadi bisa expose ya. Lanjut. Penguatan kapasitas SDM, nah ini perlu ya Ibu Bapak BIMTEK, mungkin Ibu Bapak dari provinsi lah ya, mengumpulkan gitu, bikin BIMTEK macam-macam lah ya. Boleh. Apa bikin konten, bikin fotografi. Kemarin kita juga ada pelatihan AI, bagaimana manfaat AI. Untuk bikin konten-konten sekarang udah mudah ya pakai AI. Apa aja lah, ide boleh, Pratah Humas boleh gitu ya. Nah ini. Dan juga menyediakan layanan konsultasi. Ibu Bapak, ini ada layanan, di sini ada timnya Mbak Septa, ini layanan pengguna. Melayani, Ibu Bapak kalau mau menanyakan sesuatu gitu ya, komplain, itu kita sediakan tim khusus gitu ya. Layanannya lagi kami bangun, sementara ini lewat WA ya, nanti WA-nya akan kita kasih AI dan lain-lain supaya bisa jawab non-stop ya. Mudah-mudahan bisa real time jawabnya. Lanjut. Terakhir, dukungan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik, ini penting ya. Ini banyak yang komplain, Pak, saya ini gimana ya, anggaran saya ternyata banyak kesedot untuk dukungan keuangan ke Komisi Informasi Daerah. Ya, nah ini kami sedang revisi Bapak ya. Nah nanti mungkin Bapak tahu terkait dengan, kalau belum tahu bisa baca naskah akademiknya. Naskah akademik revisi Undang-Undang KIP. Bahwa ini akan diperbaiki. Ya, yang tadi yang komplain barusan ya. Jangan khawatir, kami akan dengarkan dan kami memang tidak bisa cepat ya, karena kita bicaranya memang skala luas dan banyak stakeholder. Stakeholdernya itu luar biasa banyak, hitungannya udah ribuan. Kalau pengguna sih udah jutaan seluruh masyarakat Indonesia. Ya demikian untuk intro saja, ini pengantar untuk kita diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya terima kasih Bapak atas paparannya. Kita akan bertemu lagi nanti Pak ya pada sesi tanya jawab, tapi jangan kemana-mana ya Pak ya. Karena kita akan lanjut dulu. Di sini juga ada satu narasumber lagi atas nama Ibu Indri Maria, ini selaku analis hukum ahli media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, Kedengeran ya suara saya ya? 20 menit terdengar dengan jelas Ibu. Ah, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya mewakilkan dari Bapak Direktur Tata Kelola Aptika dan Bapak Ketua Tim Layanan Clearance dan SPBE karena ada acara lain yang mendesak jadi tidak bisa hadir. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Gijang Aptika Gijam IKP, maaf, atas kesempatan sewaktu untuk memaparkan terkait konkuren, terutama terkait suburusan Aptika. Izin saya share paparan ya. Nah, baik. Uh, uh, ini terkait dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2024 tentang pelanggaran urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Karena waktunya terbatas, mungkin saya langsung ke
yang bagian sub urusan aplikasi informatika. Untuk sub urusan aplikasi informatika ini sendiri terbagi atas dua, Ga- yaitu pertama, utamanya adalah pengelolaan nama domain, dan kedua pengelolaan e-government. Untuk pengelolaan nama domain di Pemda terkait dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang registrasi domain instansi penyelenggara negara. Nah, di sini Pemda harus mendaftarkan dan menggunakan nama domain Pemda sebagai alamat elektronik resmi dari Pemda. Dan Pemda juga harus mendaftarkan nama domain pemerintah desa menggunakan nama domain pemerintah desa. Dan pelaksanaan pengelolaan nama domain pemerintahan daerah ini sendiri dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Terkait oleh sumber pendanaan dari nama domain Pemda, itu sendiri bisa dari APBN, APBD, maupun sumber lain sesuai ketentuan peruntukan. Untuk tata kelola dari sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan daerah, pelaksana meliputi yaitu pertama mengenai arsitektur SPBE pemerintah daerah, kedua peta rencana SPBE pemerintah daerah, ketiga rencana anggaran SPBE pemerintah daerah, keempat proses bisnis, kelima data dan informasi, keenam infrastruktur SPBE, ketujuh aplikasi SPBE, kedelapan keamanan SPBE, dan kesembilan yaitu layanan SPBE. Terkait arsitektur SPBE pemerintahan daerah itu sendiri meliputi domain arsitektur, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, arsitektur keamanan, dan arsitektur layanan SPBE. Dan pemerintah daerah sendiri juga harus menyusun arsitektur pemerintah daerah sesuai dengan perUUan dan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan RPJMD. Pada peta rencana SPBE pemerintah daerah, peta rencana SPBE pemerintah daerah itu adalah mereview pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau suatu waktu sesuai dengan kebutuhan. Meliputi perubahan pada peta rencana SPBE nasional, perubahan rencana strategis Pemda, perubahan arsitektur SPBE Pemda, dan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemda. Ketiga, terkait rencana dan anggaran SPBE Pemda. Dan anggaran SPBE Pemda itu sendiri disusun sesuai dengan proses perencanaan dan pelanggaran tahunan pemerintah dan juga berdasarkan arsitektur SPBE Pemda dan peta rencana SPBE Pemda. Baik, terkait 4 proses bisnis. Pemerintah daerah harus menyusun proses bisnis Pemda berdasarkan arsitektur SPBE Pemda. Tujuannya adalah memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi. Kepala daerah dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam pengusulan proses bisnis ini. Untuk data dan informasi, pe- pemerintah daerah menggunakan data dan informasi dalam SPBE Izin Mbak yang Indri, ya izin interupsi sedikit, boleh dibantu layarnya untuk full screen ya? full screen. Oh ya, pojok kanan bawah biasanya Mbak, izin. Iya nih, maaf ini laptopnya agak masalah, jadi tidak bisa Oh full iya. screen. Ya, Oke, iya Mbak Indri. ya, Ya silakan ini Mbak agak Indri dilanjutkan, mohon maaf ya. eh, eh, mohon maaf, tapi nanti di share aja ya. Ini kan sama persis gitu dengan di share, Oke, bisa dibaca-baca ulang. oke Iya, siap Mbak mohon Indri. maaf agak pemasaran dengan layarnya ini.
Oke, terima kasih Mbak Iya, Indri ya. iya, Dilanjutkan iya. nggak apa-apa Mbak Indri? Ya. Baik. eh baik, sampai mana ya? Gataga informasi. Gataga informasi juga mengutamakan bagi pakai gataga informasi antar peringkat perangkat daerah berdasarkan tujuan dan cakupan penyediaan akses dan pemenuhan standar interoperabilitas. Nah, tetapi kita kan sudah ada yang namanya UU Pelindungan Data Pribadi. Jadi pemerintah daerah juga wajib dari data tersebut wajib juga data tersebut diklasifikasi sesuai risiko yang ditimbulkan dan juga harus menerapkan pelindungan data pribadi. Baik, terkait infrastruktur SPBE Pemda, baik meliputi pusat komputasi dan pusat kendali YIPG dan SPLPD yang berkongret dengan infrastruktur SPBE nasional, yaitu PDN, JIP, dan SPLP. Apa sih PDN itu? PDN di sini yang dimaksud adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan pusat data nasional. Dan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan tim koordinasi SPB Pemda dalam hal pengusunan kebutuhan kapasitas pusat data yang dibutuhkan oleh Pemda. Ada juga dengan pusat komputasi dan pusat kendali, Pemda harus memastikan terhubungan dengan PDN, juga dengan JIPG, juga dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Ba- Terkait penyediaan akses internet di pemerintah daerah juga diatur di PM konkuren ini, yaitu Dinas Kominfo dapat menyediakan, mengelola, dan menambahkan akses internet bagi Pemda yang menggunakan jasa penyedia layanan internet. Dan dinas dapat membuat perjanjian tingkat layanan dengan penyedia layanan dan pengamanan akses internet oleh Pemda harus sesuai dengan peruntukan serta akses internet dapat dimanfaatkan untuk pelanggaran SPBE dan akses internet ruang publik. Untuk aplikasi SPBE ini sendiri terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi SPBE ini adalah pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SPBE untuk memberikan layanan SPBE. Pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum. Sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus harus menggunakan kode sumber terbuka berdasarkan arsitektur Pemda, lalu mendapat pertimbangan dari Kemenpan RB sesuai standar teknis dan prosedurnya. Ada juga dengan aplikasi sejenis. Kondisinya yaitu dalam hal Pemda tidak dapat menggunakan aplikasi umum, Pemda dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Cara pengajuan aplikasi sejenis apa ya? Telah menoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan. Juga ada kajian biaya dan manfaat sebelum pengajuannya, sudah dikaji terlebih dahulu. Lalu telah mengembangkan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis. Kemudian menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri Kominfo paling lama 2 tahun setelah aplikasi umum ini ditetapkan, serta juga telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Kominfo. Untuk layanan SPBE, peng- layanan SPBE Pemda, pemerintah daerah harus menyelenggarakan layanan SPBE yang terdiri dari layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik. Dalam penyelenggaraan layanan SPBE ini, Dinas Kominfo dapat melakukan tugas menggunakan aplikasi umum, mengutamakan aplikasi umum untuk layanan publik, menerapkan layanan publik berbasis elektronik, dan menerapkan manajemen layanan, serta menyediakan helpdesk. Kemudian di PM ini juga membahas tentang manajemen SPBE.
Manajemen SPB ini terdiri dari manajemen risiko, keamanan, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Kemudian mengenai audit TIK. Pemerintah daerah harus menyelenggarakan audit TIK. Audit TIK dari pemerintah daerah terdiri dari audit infrastruktur SPB Pemda, audit aplikasi khusus, audit keamanan infrastruktur SPB dan Pemda, serta audit keamanan aplikasi khusus. Baik, dalam penyelenggaraan SPB pemerintah daerah, untuk meningkatkan keterpaduan antara pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, pemerintah daerah harus membentuk tim koordinasi SPBE pemerintah daerah yang minimal terdiri dari pengarah, yaitu kepala daerah, dengan tugas memberi arahan pertimbangan dan masukan atas pelaksanaan SPBE pemerintahan daerah. Kemudian ada ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah yang dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada tim koordinasi SPBE Pemda, juga pelaksanaan dalam penerapan penyelenggaraan SPBE Pemda. Kemudian sebagai sekretaris ada dari Kepala Dinas Kominfo. Memberikan dukungan teknis dari arsitektur, perencanaan, pelaksanaan layanannya, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, pelaksanaan auditnya, juga pemantauannya. Kemudian anggota kepala perangkat daerah di wilayah. Nah, bisa bertugas dalam menyiapkan SDM-nya, menghasilkan data dan informasi, serta mengelola dan memanfaatkan layanan SPBE. Terkait terkait setugas SPBE di PM4 juga membahas terkait promosi SPBE dan atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE. Ini juga bisa bekerja sama, tidak hanya oleh Aptika, tapi juga dengan bisa dirasakan juga oleh IKP gitu. Nah, kalau untuk pemerintah daerah sendiri menyelenggarakan promosi literasi SPBE dan dapat menyelenggarakan kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung tugas konkuren dan suburusan Aptika. Dalam promosi literasi digital Dinas Kominfo ini juga ada fungsinya di dalamnya itu ada kegiatan promosi literasi digital terkait SPBE. Dan juga tentang kotak cerdas ini sendiri tidak terlalu detail dibahas di PM4 ini karena akan ada rencana untuk peraturan menterinya sendiri. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Indri. Sehat ya Ya, Mbak? oke. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita akan info ya Mbak ya. Ya. Dan tentunya sebelum memulai diskusi, seperti biasa sama untuk sesi yang pertama, mengingatkan kembali untuk peserta yang hadir di lokasi, silahkan kalau ada pertanyaan kita mulai buka dengan pertanyaan yang pertama. Asik. Oh Bapak Kabit langsung silahkan. Mohon izin dari pihak acara yang sebelah sini Mas depan. Pak Kabit dari Diskominfos. Kami persilahkan Bapak, silakan untuk berdiri, menyebutkan nama, instansi dan pertanyaannya kepada siapa, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Agus Tangkas, saya Kabit TI di Diskominfo Provinsi Bali. Mungkin ada beberapa hal yang ingin sebagai masukan dan juga bertanya. Yang pertama tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama bahwa masalah komunikasi dan informasi itu menjadi hal yang mendasar. Oleh sebab itu mari kita sebetulnya satu bahasa, satu suara, bagaimana kita mengusulkan di samping ini masalah komunikasi dan informatika ini menjadi urusan konkuren juga sebagai urusan layanan dasar. Ini harus disuarakan karena apa? Karena jelas tadi disampaikan di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa itu menjadi hak masyarakat, komunikasi dan informasi menjadi hak masyarakat yang harus kita layani.
Nah, oleh sebab itu kita harus naikkan. Cuma masalahnya adalah di masalah urusan kalau sudah konkuren dan layanan dasar, tentu ini menganut asas pemerintahan desentralisasi, Pak. Nah, desentralisasi itu kental dengan dana dekon, Pak ya. Karena ini urusannya itu sebetulnya perkat NKRI, Pak. Nah, bukan pusat menyelenggarakan kegiatan di daerah. Tetapi memang ada keterkaitannya. Nah, ini saya selama 4 tahun tidak pernah melihat itu. Mungkin sama teman-teman juga di Diskominfo di kabupaten kota juga. Kalau di kabupaten kota mungkin dengan TP-nya dan sebagainya. Nah, ini yang harus Pak memang digulirkan. Bagaimana kita melaksanakan secara real dan nyata urusan konkuren itu. Apalagi nanti kita usulkan menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar itu tadi. Kemudian tadi ke Ibu ya, narasumber yang kedua. Nah, di dalam Permen Kominfo yang terbaru nomor 4 tahun 2024 ini tadi disebutkan ada namanya pusat komputasi dan atau pusat kendali pemerintah daerah. Sebenarnya kami di Provinsi Bali sebelum ada PDN kami sudah punya yang namanya pusat data. Yaitu tidak lain dari pusat komputasi dan pusat kendali pemerintah daerah. Nah, ini kami selalu mengupgrade pusat data kami ini. Oleh sebab itu kemarin pada begitu ada serangan di PDN Bapak Ibu ya, Ibu PDN kita sering gangguan loh. Setiap hari kami catat itu. Sehingga data kami tetap kami simpan di pusat data kami sehingga kami Bali sampai disebutkan kemarin oleh Bapak Menteri salah satu provinsi yang tidak terdampak sebetulnya karena manajemen dan tata kelolanya itu. Nah, ini yang apa sih syarat ya sehingga pusat komputasi kami atau pusat kendali pemerintah daerah kami ini menjadi ekosistem di dalam PDN ini. Karena ini penting. Contoh di dalam di dalam pusat komputasi atau pusat kendali pemerintah daerah kami ini sudah juga ada server miliknya dari LPSE, PBJ. Kemudian dia Dukcapil, Pak. Nah, kita simpan karena tidak mungkin mereka juga membuat hal yang serupa karena itu doanya besar, Pak. Dana orang alatnya itu besar. Sehingga harus dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo dan kebijakan di Bali. Tidak ada lagi OPD yang menyelenggarakan itu kecuali di Kominfo. Termasuk surat terbaru dari Menteri Kesehatan untuk melaksanakan SIM RS ini. Di mana daerah wajib menyediakan server. Dan ini kan luar biasa sekali, Pak. Tapi kami atasi bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Inten, dengan pusat di PDN. Dan itu kami tempatkan di PDN. Karena tidak mungkin juga kami menyiapkan server yang sebesar itu. Tetapi DRC-nya tetap ada di pusat data kami. Nah, oleh sebab itu kembali kepada pertanyaannya, kami mohon dengan sangat dan itu difasilitasi dalam Permen Kominfo yang baru terkait dengan penyelenggaraan pusat komputasi atau pusat kendali pemerintah daerah. Kemudian aplikasi bersifat umum dan khusus. Ada beberapa memang aplikasi yang kami sudah gunakan, yang kami sudah bangun. Kemudian di pusat juga membuat, artinya lebih belakangan. Nah, ini yang harus kami harus dipaksa terus untuk menggunakan aplikasi itu. Padahal sebetulnya penyelesaiannya sangat mudah saja. Ketika itu diintegrasikan saja, itu kami sudah memakai aplikasi yang dilahirkan oleh pusat. Contoh Srikandi. Kami di tahun 2019 karena Srikandi tidak kunjung bisa digunakan, maka kami cloning. Itu sejarahnya. Karena kami paling terdampak oleh COVID tahun 2020, kami tidak ingin pemerintahan kami mati. Tidak ingin pemerintahan kami itu tutup. Oleh sebab itu pimpinan kami mengambil keputusan pada saat itu gunakan yang namanya e-office itu hasil cloningan daripada Srikandi itu. Nah, kami itu sampai detik ini sudah kami upgrade terkait dengan e-office kami sekarang namanya kantor virtual, Kanvir. Dan sudah seperti tadi, ciri SPBE itu sudah terintegrasi kemana-mana dan sudah berbagi pakai sebetulnya. Nah, ini kami kemarin di Lombok pertemuan
yang diselenggarakan oleh Andri, kami mendapatkan ranking 3 dari bawah. Karena Provinsi Bali adalah yang tidak menggunakan Serikandi. Dan kan ironis, padahal itu kami sudah berupaya. Sebab kalau menggunakan Serikandi, kami ke zaman dulu lagi. Nah, itu kesulitan daripada kami, dan itu kami intens sekali berkomunikasi ya, berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan kami. Bagaimana, itu artinya kami kembali ke belakang. Nah, dan kami dengan sangat hormat ya, berharap bahwa itu bisa diintegrasikan sehingga kami pun akan rubah namanya. Mungkin bukan lagi kantor virtual tetapi Serikandi atau New Serikandi atau apalah, yang penting ada Serikandinya begitu. Kami rela itu. Kami sangat rela itu sebetulnya itu, walaupun dengan susah payah itu. Kemudian yang terakhir terkait tim koordinasi SPBE, Ibu kalau tidak salah bisa dibuka lagi ya, saya belum melihat. Kalau salah ketuanya itu gubernur yang terbaru, bukan pengarah. Mohon juga arahannya, kami masalahnya tanggal 30 hari ini harus memasukkan revisi draft pergub kami tentang SPBE ini. Dan kami sudah menyantumkan di sana sebagai ketuanya gubernur, koordinatornya sekretaris daerah Provinsi Bali. Mungkin itu saja dulu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, ku rela gitu nggak ya? Tak kira sambung Pak, pergi pagi, pulang pagi, oh enggak ya? Oke, ini satu penanya udah kayak 10 Pak ya, yang review dari A sampai Z, balik lagi ke A. Dan Mbak Indri sehat ya Mbak, nanti giliran ya Mbak Indri ya. Izin Pak Hashim dulu Mbak untuk menjawab pertanyaan. Oke, izin Bapak tunggu sebentar. Makasih. Ya ini baterainya low Ya, sampai bisa diganti tidak ya. kuat menghadapi Nggak kuat pertanyaan. ini. Nungguin Pak Pak Habib. Agus selesai, Pak Agus Tangkas selesai, wah lama ini. Langsung dijawab Pak, supaya nggak kehilangan ini kita momen gitu. Terima kasih Pak Agus. Jadi betul, jadi memang perubahan dunia ini cepat ya. Sedangkan cara pandang Kemendagri pun juga masih cara pandang lama Pak. Saya udah sounding itu ke Bangda, yang partner kami di Bangda, biasanya Dr. Ucup ya, yang ngurusin Kominfo, statistik dan itu kan ada ya LKIP atau apa istilahnya di sana, direktoratnya. Dan itu agar memang cara berpikir, karena cara pandang berpikir yang kekinian ini perlu disosialisasikan juga. Soalnya yang pegang pimpinan kan masih generasi X Pak. Coba kita tanya ke teman-teman atau yang anak sekarang. Saya X dididik boomers dan kebawa-bawa terus gitu ya. Kalau ditanya nih, Dek, adik-adik gitu ya, pengen paket hemat atau paket data atau paket hemat, pakai kan ada tuh ya, ayam atau apa paket. Gak mau Pak, makan ya, pakai data aja, kirim aja gitu. Ya gitu. Kan modelnya berbeda gitu ya, cara pandangnya berbeda. Sedangkan yang pimpinan-pimpinan ini masih generasi X didik oleh generasi baby boomers. Sudah nggak nyambung gitu. Ngapain sih ngurusin gitu-gituan? Emang iya betul itu urusan dasar gitu ya. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang ada yang addicted ya, ada yang dengan internet, dengan HP sudah itu. Kalau HP-nya anak kecil aja, HP diambil nangis gitu. Menunjukkan bahwa segitunya itu ya pentingnya urusan dasar. Nah, kalau itu perlu didesentralisasi, setuju Pak. Karena urusan konkuren ini memang ke arah sana gitu ya. Tapi memang masih ada handicap, ada kekurangan-kekurangan terkait dengan tadi. Ya dana dekonnya diurus gitu. Ya memang kita sudah urus Pak terkait dengan itu. Naskah untuk naskah kajiannya sudah ada gitu ya. Tapi memang belum ada saat ini, baru pertama kali di Kominfo. Kalau kementerian lain yang itu sudah terbiasa dengan pola dekon itu. Pemerintahan yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus sudah terbiasa. Tapi tidak semua, saya pun belajar dari Pak Ibeng yang lulusan IPDN begitu. Oh begini caranya, oh begitu caranya terkait dengan pemerintah daerah, dengan urusan konkuren itu. Dulu saya di LAIP soalnya, di Aptika, jadi tahu itu.
Oke, begitu caranya, sepakat ngobrol dengan Kemendagri begitu ya. Oh ternyata perlu ada dana dekon seperti itu, kita kerjakan. Meskipun ya namanya kita di level eselon 3 ya kita sampaikan ke Pak Menteri. Ya, tinggal Menteri menyetujui atau masih pikir-pikir atau masih perlu dipertimbangkan lagi begitu. Nah seperti itu, supaya ini perlu disuarakan, setuju Pak, karena ini cara pandang baru, apalagi dunia digital sekarang, ya kan. Kemudian menyelenggarakan bukan hanya pusat, betul. Jadi teman-teman ini masih juga belum terbiasa ya di kementerian itu untuk menjalankan sebagai peran regulator. Makanya saya berjam-jam dengerin keluhan para kepala dinas, Pak ngapain sih itu sih, ngerjain ini, ngerjain itu, operasional begitu, level kementerian gitu ya. Malu dong sama Pemda gitu ya Pak ya. Serahin dong itu operasional ke Pemda. Oke Pak, setuju secara prinsip. Supaya kami itu tidak terlalu yang operasional. Ya. Tapi bukan berarti kami tidak membantu Ibu. Fasilitasi itu penting juga. Ya. Tapi kalau ke level-level daerah, Ibu Bapak yang memang harus mengerjakan. Ya, operasional di lapangan. Nah, support-support yang lain, kayak tadi misalkan pusat data nasional, atau itu memang harus berbagi pakai. Kita melihat efisiensi juga dalam proses bagaimana kita menjalankan operasionalisasi tadi, terutama masalah IT, ya kan? Terutama masalah layanan aplikasi. Kayak tadi monitoring suhu publik, ya. Kalau bisa Kominfo yang menyediakan layanannya, kenapa mesti masing-masing? Nah, itu juga. Kalau misalkan kayak layanan PPID, gitu ya. Tapi kalau layanan PPID tidak maksa Pak, gitu ya. Karena kami masih mementingkan atau mengutamakan ibu bapak yang belum pakai aplikasi. Kalau yang sudah pakai aplikasi jalan dulu aja, karena kita juga perlu tahapan-tahapan. Gitu, ini jawaban yang Pak Agus yang terkait dengan IKP. Baik, terima kasih Mbak Ita. Mungkin yang berikutnya yang dari Aptika. Oke, ini lebih teknis, silahkan ke Mbak Indri langsung dijawab Mbak. Ya, baik. Kalau terkait KIPD, terkait aplikasi ini nggak Bapak aja ya yang kok ininya aplikasinya bermasalah terus, ini apa kita harus tetap pakai aplikasi umum atau bagaimana? Tapi ya tetap aplikasi umum itu kan juga terus dikembangkan, berkembang terus, jadi ya tetap menggunakan aplikasi umum. Tapi ya kalau misalnya memang bermasalah, sementara pakai aplikasi yang di daerah dulu, tapi tetap harus menggunakan aplikasi umum, jangan sampai ada gobel-gobel aplikasi. Dan terkait yang tim Pak, tim SPBE, ini kan persyaratan minimalnya Pak. Jadi kalau misalnya gubernur sebagai pengarah ya bisa bisa tidak masalah pejabat kami. Tetapi mungkin tuh di dalam SK-nya itu bisa disesuaikan uraian tugasnya saja dengan PM4 ini gitu. Jadi tidak masalah Pak yang pejabat gubernur atau siapapun gitu. Uraian tugasnya saja yang disesuaikan. Terima kasih. Oke, jadi udah ada 3 pertanyaan yang tadi diakumulasi sudah dijawab semua oleh Pak Hashim dan Ibu Indri. Selanjutnya kita akan mencari kira-kira ada penanya selanjutnya yang ingin bertanya. Yang online bisa ngetik pertanyaannya ya Mbak Ita ya. Online masih kita menunggu, Ya, pasti menunggu. nanti di-share di on screen kalau misalkan ada. Sambil kita on site dulu. Bapak, dari Papua ya Bapak ya? Wow, mantap. Wah, ini Silakan dari Bapak Papua. boleh berdiri. Ya. Saya menunggu respon Bapak dari tadi, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Silakan Bapak perkenalkan diri dari mana dan pertanyaannya. Izin Bapak mic-nya berada di belakang. Semangat Terima sekali kasih. Bapak ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Derek Karet dari Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi yang baru lahir 1 tahun 8 bulan. Ya baik, saya mau tanya sedikit tentang ada 2 hal. Ada 2 urusan konkuren yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Yang pertama tentang IKP. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Bali tentang urusan konkuren yang dilakukan oleh dari pusat sebagian
kegiatan yang dilakukan dari pusat limpahkan ke daerah. Mungkin dari yang saya mau tanyakan, kira-kira ada perhatian khusus dari pusat kepada kami di daerah untuk melaksanakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dipercayakan oleh pusat ke daerah. Karena itu menjadi perhatian dari pusat, selalu kontrol kami di daerah tentang apa yang kalau tidak lakukan, tentunya kami tidak berhasil. Nah, kalau disoroti oleh dari pusat bahwa kenapa kamu tidak lakukan ini, makanya itu pada saat ini saya setuju dengan apa yang disampaikan dari saudara kami dari Bali, bahwa perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Kominfo bisa membantu kami untuk melimpahkan seluruh kegiatan tapi dengan disertai dengan biaya atau dana kepada kami. Supaya kami dapat lakukan itu sesuai dengan yang ketentuan atau yang sudah ditetapkan dari pusat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang strategi komunikasi. Analisis strategi komunikasi. Mungkin saya mau tanya kira-kira tip-tip yang atau pola yang kayak bagaimana untuk kita pakai strategi komunikasi dalam hal menyampaikan informasi tentang pembangunan daerah atau pusat ke masyarakat luas supaya bisa tahu, bisa mengerti dan bisa mudah untuk dilaksanakan. Sebab kebanyakan dari pusat itu membawa seluruh problem yang ada di pusat bawa ke daerah, bukannya mendengar apa yang dirasakan atau dialami oleh daerah kepada pusat. Lalu mendapat solusi yang baik. Tetapi ini tidak. Kita ikuti teladan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan saya lihat ya, hari ini kan kita bicara tentang keberhasilan Pak Jokowi. 10-21 hari lagi akan berakhir. Dan diminta dari Dinas Kementerian Kominfo supaya kita menyampaikan atau ungkapan terima kasih kita tentang kegiatan atau keberhasilan Pak Jokowi melalui program-program yang selama ini Pak Jokowi sudah lahirkan. Program itu dalam setiap pemerintah daerah di seluruh Nusantara. Makanya pada kesempatan ini mungkin strategi atau bentuk pola yang bagaimana komunikasi yang bagus, yang separalel supaya masyarakat itu bisa mengerti dan paham dan mudah melaksanakan. Sebab gaya bahasa kita selalunya tinggi, menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Padahal harus mengerti bahasa daerah yang tadi disampaikan kearifan lokal supaya mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat kita. Itu karena sekarang zaman ini kan tadi saya dengar dari pembawa acara bahwa zaman sekarang ini kan anak-anak kecil yang baru umur 5 tahun sudah menggunakan HP untuk melihat hal-hal yang ya negatif ya. Akhirnya mengganggu moralitas, akhirnya terjadi distorsi moral sehingga negara ini akan mengalami banyak problem, akhirnya menimbulkan fenomena yang terjadi di berbagai daerah. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, kita mendengarkan langsung dari Papua Barat yang terima kasih sudah hadir. Silahkan Bapak untuk menanggapi. Iya, terima kasih Mbak Ita. Ini Pak siapa tadi dari Dinas Pak Derek. Pak Derek, ya. Pak Derek. Dinas Provinsi Papua Barat Daya. 1 tahun 8 bulan Iya. Pak, baru sekali. Iya, ibu katanya di mana ya Pak Derek? Oh di Sorong. Oh iya. Saya Sorong pernah ke sono cuma transit aja Pak, terus ke Manokwari Saya juga ya. Pak pernah lihat di peta aja Itu lagi udah saya lama. Pak. Belum pernah Iya. gitu ya. Ya ini pertanyaannya, ada perhatian khusus dong dari pusat, gimana itu kegiatannya daerah begitu. Khusus Papua Pak. Ya kalau khusus Papua memang ada Pak. Jadi dari kami ini namanya memang untuk daerah yang terutama yang provinsi baru itu beberapa waktu lalu kami sudah merencanakan untuk tahun depan dengan Bappenas begitu Pak ya. Memang rapatnya khusus, nggak sama dengan provinsi yang lain kayak gitu. Ya bahkan ditanyain kapannya, kegiatannya, kemudian apa begitu ya. Tapi memang saya juga baru kadang-kadang kita kesulitan juga. Oh, udah janji-janji sama Bappenas ini kontaknya di Papua siapa ya gitu ya. Kadang-kadang gitu juga ya. Jadi nanti Bapak mungkin teman-teman ya tidak hanya di Papua Barat Daya, mungkin dari Papua Pegunungan, apalagi itu Pak? Papua Selatan, ya Pak ya? Yang Di bagian 4 daerah, atau 5 kalau nggak salah. ya, Ya. 6. Oh 6 tuh, yang ya. benar. Papua Barat Daya, Pegunungan, Selatan,
Tengah, Tengah. Papua Barat. Papua Oh tok. Papua. Papua tok ya Pak ya? Papua aja Papua. gitu ya maksudnya ya? Enggak pakai aja Mbak, Oh, iya. Papua. Papua aja. Oke. Iya. 6 ternyata 6. Saya kira Iya, 5. ini kami kapan 2 hari lagi di Kabupaten Jayapura. Ya acara di sana ya. Tapi memang provinsi harus lebih aktif, terutama untuk ngumpulin kabupaten kotanya ini. Kalau kami memang melaksanakannya di ibu kota provinsinya, gitu ya. Memang kalau sampai kabupaten kota, wah lumayan ya Mbak ya. Ya, jatuhnya lebih mahal kalau kami ke sana. Lebih baik memang kumpul. Jangan ya. jatuh Pak, naik pesawat aja. Iya kasihan. betul. Iya. Kalau Udah satu jauh kabupaten jatuh lagi Pak. Jakarta ke Iya. ini kan gitu ya. Tapi kalau Iya. Sorong ada Pak, langsung Oke. Jakarta Sorong, Iya, Jakarta Ada mana? flight langsung soalnya. Flight langsung ya. Jadi memang ada. Nanti minta tolong Pak ya nomor ininya supaya nanti kalau misalkan kita jadwalkan tahun depan itu kapan supaya cocok tanggalnya juga. Nah Bapak juga dengan kabupaten kota. Ada berapa kabupaten kota Pak di Baradaya? 6. Oke. Nah gitu. 1 kota, 5 kabupaten. Ya itu makanya. Jadi ini perlu. Nah Sorong masih lumayan lah daripada yang jauh-jauh Merauke Selatan. Merauke itu Papua Selatan ya Pak ya? Papua Selatan gitu. Betul, jadi memang gitu Pak. Perhatian pusat itu ya gimana ya, memang kami ini memang sektoral. Kalau dari Dinas Kominfo pastilah ya, kan di Kementerian Kominfo selalu ditanya oleh Bappenas. Bahkan di tempat kami itu ada di Direktorat IKP itu. Direktorat yang ngurusin Polhukam itu pasti ada diseminasi di Papua, khusus Pak. Anggaran juga khusus, kemudian mereka mungkin cara mengeksekusinya mungkin ya perlu dilibatkan seperti tadi Bapak bilang ya teman-teman provinsi. Seperti di sini kami nih Pak melibatkan Mbak Ita, ini orang Bali apa orang Jakarta? Ini orang Bali Pak. Orang Bali Pak, Iya. enggak bukan orang Jakarta Pak gitu ya. Iya, langsung panitia lokal Pak ya. Iya benar. Gitu Pak ya. Itu juga harus teman-teman yang lain di Kominfo juga, di Kementerian Kominfo harus begitu melibatkan. Karena pernah tahu Mas ya Mbak ya? Iya, Nah saya pernah ya. tahu Mas Pak, kita tahu. Jadi memang sesuai dengan tugas fungsinya. Kalau pernah tahu Mas dari IKP Kominfo ya udah terbiasa. Kan kita juga pengen melatih juga di level masing-masing ya, level provinsi. Karena Mbak Itanya kan di Provinsi Bali. Baik, kemudian tadi, ya itu yang pertama. Yang kedua strategi komunikasi. Membawa seluruh permasalahan pusat ke daerah gitu ya. Tapi kenapa nggak sebaliknya? Mendengarkan apa sih kata masyarakat daerah untuk apa yang direspon oleh pusat. Nah, ini pertanyaan Bapak ini sama dengan pertanyaan saya di waktu saya masuk IKP. Ini kenapa bisa begini gitu ya? Kenapa nggak yang kedua tadi itu loh Pak, dari masyarakat nggak nyampe nih ke Kementerian Pemerintah, Kominfo. ya. Ya, saya pikir-pikir apa gitu permasalahannya. Ternyata Pak, salah satunya ya Pak ya, bisa jadi banyak faktor. Ternyata memang faktor yang kedua tadi dari masyarakat ke pusat itu ditangani oleh Kemenpan RB salah satunya. Memang yang bikin lapor siapa? Aplikasi lapor. Betul ya? Tapi yang ngerjain kenapa Dinas Kominfo? Nah, itu tuh salah satunya. Kami lagi ngobrol nih Pak ya, mau ngobrol supaya kembali itu dikembalikan gitu ke Kementerian Kominfo. Karena memang masuknya lewat sana Pak. Jadi nggak nyambung gitu. Ya kan? Jadi Bapak melihat kok Kominfo ini top down terus gitu kan, perasaan gitu ya Pak ya? Betul. Ya, kami coba nih Pak, mencoba untuk bisa makanya tadi di salah satu coba yang Permen Kominfo nomor 4 itu aspirasi publik udah kita masukkan. Monitoring aspirasi publik aja dimonitor Pak. Apalagi Bapak mau ngerti, ya pastilah nanti kedengeran. Nulis aja di media sosial, kami akan dengerin. Karena kami pakai alat monitoring isu publik tadi, aspirasi publik. Begitu. Tapi memang masih belum nyambung Pak. Karena Ibu Bapak mungkin bisa ya lewat. Di beberapa daerah ada punya aplikasi sendiri-sendiri juga, yang lokal juga ada. Nggak tahu kalau di Bali apa Mbak Ya, Ita? tadi kantor virtual. Oh itu kantor Yang virtual, ya. Tadi Itu Pak- yang Pak Kabit oh ya. yang kantor virtual itu Iya, ya. yang Sri Kandi itu. Oh Ya. ya, untuk bisa masyarakat biasanya lapor Oh, atau bukan. Itu untuk kita aja, yang internal. yang untuk komplain-komplain atau PPID maksudnya. untuk bisa ya kalau ada usulan
komplain layanan masyarakat gitu kan lewat lapor ya, span lapor gitu. Nah itu belum nyambung Pak, tapi jangan khawatir memang pelan-pelan